Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a alal huda wad dilalata ilal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin ingkang kawula hormati lan kawula taati, para masyayikh, para asatid, para imam, para takmir lan jajaranipun, para jamaah salat maghrib lan salat isya ingkang mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngabulaken hajat kula kalih panjenengan sedaya, barokahipun waosan suratul yasin lan juga kula kalih panjenengan sedaya barokah iktikaf ibadah kula kalih panjenengan, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi kelancaran sedaya urusan kula kalih panjenengan sedaya, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama monggo kita sami-sami manjataken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang pinaringan kesehatan wal afiyah lan ugi nikmatul iman wal Islam sehingga kita saged hadir ing dalem menika. Salawat lan ugi salam tak lupa kita aturaken dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nunjukaken kula kalih panjenengan dugi zaman kegelapan menuju zaman terang benderang gini ku agami Islam. Sehat sedaya nggih? Kok lemes ngeten atus sih. Wa qala musannifur rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin. Berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa idh qala wa idh qad arafta min qablu ma warada an rasulihi alaihi salatu wassalam minat tasdidat fi tarkil jamaah min ghairi udrin sahih. Saderengipun kula kalih panjenengan sedaya mlebet bab mengenai fadilah salat Jumat. Sebelumnya kula kalih panjenengan sampun diingatkan, diberi pesan akan keutamaan orang-orang yang salat berjamaah. Kemudian keutamaan orang-orang yang sholat di shaf yang pertama. Kemudian keutamaan orang-orang yang mengumandangkan azan. Kemudian orang-orang yang selalu menjaga sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh. Karena mereka berdua adalah orang yang mendapat jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sak mangke kula kalih panjenengan sedaya mlebet bab tentang salat Jumat. Fa'lam wa tahaqqaq. Ketahuilah dengan yakin annal mutakhallifa an salatil jum'ati. Orang-orang yang menyalahi salat Jumat, tidak mau salat Jumat, meninggalkan salat Jumat, meremehkan salat Jumat, salat Jumate aras-arasen. Kados kula kalih panjenengan sedaya ya Allah. Kadang lek mboten adzan mboten berangkat nggih. Endok separuh wae mboten angsal malihan. Padahal Rasulullah mengatakan barang siapa yang berangkat untuk sholat Jumat di awal waktu, dia mendapatkan seolah-olah sedekah nakoh unta. Sedekah unta. Waktu yang kedua mendapatkan orang pahalanya bersedekah lembu atau sapi. Kemudian waktu yang ketiga, waktu yang keempat sampai seterusnya mendapatkan yang terakhir itu adalah telur. Lek pun adzan baru berangkat sholat Jumat, boten angsal nopo-nopo, nggih, eman.
Bidzalikal wa'id ahaq. Orang-orang yang meninggalkan sholat Jum'ah, maka mereka itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdidu alaihi fi tarkiha a'dham. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu ancamannya besar. Wa dzalika li'annaha fardu ainin bil ijma'. Karena hukum sholat berjamaah niku fardu ain bil ijma'. Karena sholat Jum'ah fardu ain menurut pendapat ijma' para ulama. Jadi mboten saged diganggu gugat malih. Kalau ada ulama yang berselisih tentang kunut niku sik mboten napa-napa, masih bisa ditoleransi. Kalau ada ulama yang berbeda pendapat tentang masalah tarawih niku mboten masalah, karena ini bisa ditoleransi. Tapi kalau ada ulama yang dia itu berpendapat berbeda hukumnya tentang sholat Jum'ah bukan fardu ain, maka niku jelas tidak bisa ditoleransi, tidak bisa dimaafkan. Jelas salah karena sudah ijma'. Napa niku ijma'? Ijma' niku adalah metode istinbat pengambilan hukum menurut madhab Imam Syafi'i. Wonten sekawan pengambilan hukum menurut madhab Imam Syafi'i. Di dalam mengambil suatu hukum ini apa hukumnya, itu ada 4 macam. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Jelas nggih? Lek mboten wonten di dalam Al-Qur'an, padosan pun di hadis. Jelas. Kemudian lek mboten wonten dalam Al-Qur'an kali hadis. Yang ketiga, mencari ijma'. Ijma' para ulama. Kalau enggak ada lagi kias. Nggih? Al-Qur'an, hadis, ijma' dan kias. Niku menurut madhab Imam Syafi'i wonten 4. Menurut madhab yang lain mungkin berbeda pendapat dan macam-macam. Nggih. Kula kali panjenengan sedaya ada 4 macam. Jadi jelas sudah hukum salat berjamaah niku fardu ain. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalasa juma'in min ghairi udrin taba'allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut tanpa udzur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi stempel di hati orang tersebut. Nggih, 3 kali sholat Jumat berturut-turut. Mas, lek aku bepergian angsal napa mboten untuk tidak sholat Jumat? Boleh, nggih. Jenengan bepergian kesah haji lan umrah, mugi-mugi sedaya insyaallah segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala saged haji ataupun umrah ke Mekah, ke Madinah, ziarah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tiba-tiba panjenengan karena perjalanan yang sangat jauh, maka panjenengan ini menepati hari Jumat, meninggalkan sholat Jumat. Pas di pesawat, Mas, aku gak sholat Jumat, bagaimana? Maka diganti dengan sholat duhur. Mboten napa-napa, karena dia ini adalah seorang musafir, seorang yang dalam perjalanan jauh. Kemudian napa malih ingkang dibolehkan untuk tidak sholat Jumat? Orang yang sakit. Nggih. Kalau sakit bagaimana lagi? Masa mau bawa kursi roda atau bawa napa? Ranjang tempat sakit niku dibeto ten masjid, kan mboten mungkin. Sakitnya kalau misalkan enggak di rumah sakit, di rumah, tapi sakitnya ini nanti akan mengotori masjid niku juga termasuk. Kemarin sudah disebutkan udzur untuk sholat berjamaah atau sholat Jum'ah yang diperbolehkan adalah sakit misalkan beser atau diare terus menerus buang air. Lah seperti itu diperbolehkan karena takut mengotori masjid. Nggih. Akan tetapi kalau tidak ada alasan apapun, kula kali panjenengan sedaya enggak ada udzur syar'i, udzur yang dibenarkan oleh syariat, tiba-tiba kita meninggalkan sholat Jum'ah,
wis males aku. Lah orang yang seperti ini hati-hati, maka dia kalau berterus-terus berurutan 3 kali tidak mau sholat Jumat karena malas, maka dia akan distempel oleh Allah Subhanahu wa taala di hatinya. Stempel nopo? Ahli neraka. Naudzubillahi min dzalik. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ditanya sahabat Abdullah bin Abbas akan seseorang yaqumul lail, yang dia itu setiap malam bangun malam, qiyamul lail, salat malam, jam 3, jam 2 dia sudah beranjak dari tempat tidurnya, meninggalkan selimutnya yang hangat, meninggalkan istrinya yang cantik, tempat tidurnya, kemudian dia mengambil air wudhu, kemudian selesai air wudhu dia ambil, kemudian dia sholat dan berzikir, minta ampun, meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam dia seperti itu. Wa yasumun nahar, dan pada siang harinya dia ini berpuasa sunnah. Malam qiyamul lail, siangnya puasa sunnah. Kira ngapik nopo? Nggih. Kula kali panjenengan sedaya saged qiyamul lail terus menerus. Sae napa mboten? Bagus. Kula kali panjenengan sedaya saged poso terus menerus, puasa sunnah, poso Daud, poso dahar. Sae napa mboten? Bagus. Nggih. Orang yang bagus seperti itu. Walakinnahu la yahdurul jum'ah wal jamaah. Akan tetapi wahai Abdullah bin Abbas, orang tersebut walaupun qiyamul lail dan siang harinya puasa sunnah, dia tidak mau hadir sholat Jum'ah dan dia tidak mau sholat berjamaah. Bagaimana orang yang seperti ini? Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, huwa finnar, dia berada di dalam api neraka. Oke, naudzubillahi min dzalik. Jadi sholat Jum'ah niku sudah ijma' para ulama, tidak bisa diganggu gugat bagi seseorang muslim baligh yang berakal, kemudian dia ini laki-laki. Jaler napa istri sing salat Jumat? Jaler. Berarti lek wonten tiyang jaler mboten salat Jumat niku lah nggih. Jadi laki-laki baligh berakal, tidak ada udzur untuk sholat Jumat, tapi dia tidak mau. Orang yang seperti ini nantinya akan distempel oleh Allah di dalam hatinya, berada di dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nggih. Kalau ibu-ibu mengikuti sholat Jumat, bagaimana? Ibu-ibu mengikuti sholat Jumat niku hukumnya napa? Tidak disyariatkan, tidak dianjurkan. Boleh kalau misalkan di Cemoro Kandang niki boten wonten ibu-ibu yang ada di rumah semuanya sholat Jum'ah, tidak ada orang yang di rumah, semuanya sholat Jum'ah. Kalau di rumah membahayakan. Jadi lek panjenengan sedaya tingali ten Masjidil Haram, ten Masjid Nabawi, ten YouTube niku kula kali panjenengan ningali kok wedok-wedok sholat Jum'ah, karena mereka nggak mungkin di dalam hotel sendirian, ditinggal sendirian, tidak mungkin. Semuanya sholat Jum'ah. Maka ibu-ibu pun ketika mereka sholat Jum'ah tidak usah sholat duhur, karena sudah digantikan dengan sholat Jum'at. 2 rakaat sholat Jum'at, kemudian 2 khutbah, itu menggantikan 4 rakaat sholat duhur. Faham nggih? Para bapak-bapak lan ibu-ibu, para jamaah ingkang kawula hormati, walaisa yasa'u mu'minan ayatruka al-jum'ah min ghairi udrin. Dan tidak ada kemurahan sama sekali, tidak ada keringanan sama sekali seorang mukmin untuk meninggalkan sholat Jum'ah tanpa ada udzur. Wa huwa yasma'u qaulullah ta'ala, dan dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi dia tahu bahwa firman Allah Subhanahu wa taala niki surat Al-Jum'ah niki mewajibkan orang-orang untuk sholat Jum'ah, tapi dia ini masih mengabaikannya, maka dia ini tidak ada keringanan sama sekali. Nggih,
para bapak-bapak lan ibu-ibu para jamaah ingkang kawula hormati. Kadang banyak di antara kula kali panjenengan sedaya kita ini lebih mempercayai omongan manusia dibandingkan omongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mempercayai jaminan manusia dibandingkan dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih takut akan ancaman manusia dibandingkan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Nggih. Kalau misalkan panjenengan nonton TV, tiba-tiba BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ingkang badan resmi menangani tentang memprediksi bencana-bencana alam nggih. Tiba-tiba BMKG mengumumkan, teng TV nasional sedaya stasiun televisi mengumumkan siaran langsung bahwa akan ada tsunami di selatan Laut Jawa. Yang terkena adalah Malang, Blitar, Kediri. Naudzubillahi min dzalik, mugi-mugi mboten nggih. Kalau ada seperti itu, kinten-kinten kula kali panjenengan sedaya niki percaya napa mboten? Seminggu lagi akan ada tsunami. Hari Selasa, kinten-kinten kula kali panjenengan sedaya niki pun siap-siap napa mboten? Padahal sing sanjang niki sinten? Menungso, manusia yang bilang, manusia yang mengabarkan, manusia yang memprediksi. Kira-kira kalau prediksinya manusia, pengetahuan manusia, ilmunya manusia, niku napa pasti bener napa mboten? Hah? Pasti napa mboten? Durung mesti nggih. Belum pasti. Hanya memprediksi saja minggu depan. Bisa jadi terjadi napa mboten? Bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Tapi kenapa ketika ada prediksi BMKG kados ngoten niku, orang-orang niku semuanya ketakutan. Wedine luar biasa. Siap-siap, wis aku tak minggat tutuk Malang. Gak mau aku lagi di Cemoro Kandang. Tak lari nang kono lho. Surabaya, napa daerah Lamongan, pesisir sebelah utara. Biar tidak terkena dampak bencana. Nggih. Sekuat tenaga kula kali panjenengan sedaya, ayo kabeh ngungsi. Wis Mas yo nyewa tempat di sana Mas yo mahal luar biasa kita sewa. Karena saking takutnya kena bencana. Itu baru prediksi manusia. Tapi kenapa kula kali panjenengan sedaya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala prediksi, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kabar, surat langsung melalui Al-Qur'an, kita semua ini masih ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu napa mboten? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, menerangkan tentang napa niku? Kiamat. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, kiamat. Apa itu hari kiamat? Masyaallah. La uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Al-Qur'an niku sudah banyak ngabaraken dumateng kula kali panjenengan sedaya. Surat-suratnya, ayat-ayatnya menjelaskan tentang hari kiamat. Mas, aku gak paham kok Al-Qur'an. Kulhu mboten paham, Al-Qari'ah mboten paham, Al-Fatihah mboten paham. Tapi kenapa kula kali panjenengan sedaya mboten berusaha untuk memahami? Padahal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Anake enggak paham surat Al-Fatihah, kula kali panjenengan sedaya diam saja. Kalau dia ini enggak paham matematika, kita ngamuk. Salah napa bener ngeten iki? Masyaallah. Nggih. Anaknya enggak bisa baca Al-Qur'an, dia diam saja. Dia terima nasib seperti itu. Tapi ketika anaknya ini enggak bekerja, dia marahnya luar biasa. Lebih penting pun di Al-Qur'an kali ilmu pengetahuan dunia. Al-Qur'an, nggih. Kula tanglet dumateng panjenengan. Misalkan tiba-tiba panjenengan angsal surat dugi Presiden Amerika Serikat. Sinten namine sakniki? Lah, Donald Trump. Jenengan angsal surat dugi Donald Trump. Abah Saiful diberi surat dari Presiden Amerika Serikat. Bahasa napa kinten-kinten?
Napa bahasa Jawa? Bahasa Inggris. Kinten-kinten panjenengan ketika mendapatkan surat dari Presiden Amerika Serikat niki berusaha mencari maknanya apa tidak? Usaha. Kenapa? Karena ini yang memberi itu orang yang penting. Ini presiden ini. Jangan-jangan aku mau dijadikan tamu kehormatan untuk datang ke istananya, nggih? Jangan-jangan aku mau dijamu ke sana. Jangan-jangan aku mau diberi gelar. Jangan-jangan aku mau diberi hadiah. Akhirnya nyari orang, Mas tolong sampean terjemahno ini surat ini loh. United States Kingdom resmi gitu. Semuanya resmi. Oh, artinya itu sampean disuruh ke sana, disiapkan tiket sampean berangkat nanti hari Senin. Ini tiketnya. Seneng napa mboten? Senengnya luar biasa. Itu baru dari presiden, itu baru dari manusia, itu baru pemimpin dunia. Kula kali panjenengan sedaya padahal kita ini juga diberi surat oleh pemimpinnya para pemimpin, presidennya para presiden, rajanya para raja. Sinten niku Allah. Tapi kenapa kita ini tidak berusaha mencari makna apa yang terkandung di dalam surat-surat Al-Qur'an? Nggih? Masya Allah. Terus pun dicarane kita ini supaya tahu Al-Qur'an, ya kita ngaji kados ngeten iki. Benjing insyaallah wonten pengaosan Ustadz Faris. Monggo kita hadir. Kita datang, kita mendengarkan apa yang disampaikan. Itu juga isi kandungan daripada Al-Qur'an. Nggih. Untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari, untuk kita amalkan, untuk menjadi pedoman hidup kula kali panjenengan sedaya, untuk menjadi bekal kehidupan kita di akhirat. Nggih? Masyaallah. Nggih. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya dados tiang-tiang ingkang saged mengamalkan, memahami Al-Qur'an insyaallah. Berapa lama kita ini tidak nangis ketika kita mendengarkan surat Al-Zalzalah? Berapa lama kita tidak nangis ketika kita mendengarkan surat Al-Qari'ah? Bagaimana lamanya kula kali panjenengan sedaya ini kita tidak nangis ketika mendengarkan surat Al-Qiyamah? Lek panjenengan ningali imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi ketika membaca surat-surat yang menerangkan tentang hari kiamat, mereka niku ngantos nangis. Ya Allah. Kenapa kok bisa seperti itu? Al-istisyar, ngerasa benar-benar kita ini akan mendapati hari kiamat. Susahnya hari kiamat. Yauma yakumun nasu kal farasil mabsus. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan pada hari di mana manusia itu semua makhluk itu seperti anai-anai yang berterbangan. Napa niku anai-anai? Anai-anai niku kados laron. Laron bahasa Indonesiae anai-anai. Laron yang berterbangan di pagi hari, di malam hari yang banyak seperti itu. Nanti makhluk hidup semuanya itu berterbangan. Hancur semua tatanan kehidupan alam semesta niki. Bumi hancur, gunung hancur, lautan hancur, semuanya hancur bertabrakan satu dengan yang lain. Nggih. Bagaimana nasib kita nanti pada hari itu? Kita seperti apa nanti pada hari tersebut? Nggih. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Para bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang kawula hormati, monggo kula kali panjenengan sedaya belajar kita mencari makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Para bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang kawula hormati, summa innaka tara aqwaman yad'una bil Islam wal iman wa yasma'una kalam Allah taala wa kalam ar-rasulah yatakhallafuna 'anil jum'ah min bighairi udrin. Kemudian kamu melihat ada satu kaum yang itu termasuk daripada orang-orang yang Islam, ahli syahadah, dan juga orang iman yang beriman kepada Allah. Yasma'una kalamullah, dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamar rasulihi, dan perkataan sabdanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatakhallafuna anil jum'ati bighairi udrin, akan tetapi mereka sengaja meninggalkan sholat Jum'ah tanpa ada udzur. Sungguh mengherankan kalau ada orang-orang yang mendengarkan seperti itu, dia masih mendengarkan tapi dia itu masih
menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hadir sholat Jum'ah. Au bi udrin fasidin, atau dengan udur, tapi udurnya niku termasuk udur ingkang tidak bisa menjatuhkan kewajiban. Udur yang fasid, la yasihu kaunuhu udron, tidak sah dijadikan sebagai udur indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menurut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusqatu bihi faraidul lazimah, yang bisa menggugurkan kefarduan yang benar-benar wajib. Nggih. Dia punya udur untuk gak sholat Jum'ah, napa udure? Oh, aku udur iki. Apa sampean kok gak sholat Jum'ah? Aku udur, repot. Repot udur napa mboten? Masya Allah, nggih. Ya Allah. Sampean niki apa kok gak sholat Jumat? Oh, sepurane. Aku iki mang lunga nandi nang Adipura. Udur napa mboten? Mboten, karena lungane niku cedhek. Aku iki mang najis kabeh bajuku, padahal ten Masjid An-Nur niki nggih disediakan wonten pakaian suci, wonten sarung suci, wonten takwa suci, saged sholat Jum'ah. Oh, aku iki mang gak oleh nang juraganku. Lek sampai aku sholat Jum'ah dipecat misalkan. Wonten napa mboten mriki? Ten mriki? Mboten wonten, juragane kabeh niku sabar-sabar ten mriki. Mboten wonten ingkang kados ten Jepang, ten Amerika, ten Eropa mriko. Kalau memang dia itu sholat Jum'ah bisa dipecat karena sholat Jum'ate jauh, minoritas. Mas, aku saiki iku ndek Jepang. Lek aku sholat Jum'ah, perjalanane iku tutuk Surabaya nang Banyuwangi. Dipecat aku nanti. Lah orang yang seperti ini maka dia itu benar-benar udur nggih. Oh, udur. Lah udur tapi iki pirang-pirang tahun Mas yo napa ngeten iki lah. Kalau misalkan ada kumpulan orang walaupun 7 walaupun 10 di kota tersebut sholat Jumat nggih. Itu ada dibahas di dalam Fiqhul Aqliyah, di dalam kitab fikih minoritas. Bagaimana tata cara ibadah syariat Islam bagi orang-orang yang berada di daerah-daerah minoritas. Posone orang yang berada di kutub utara yang cuma misalkan 3 jam. Bagaimana posone mosok mek 3 jam lah. Posanya orang yang di kutub selatan misalnya, dia itu panjang siang harinya sampai 17 jam misalkan. Mosok dia harus poso sampai 17 jam. Itu ada dibahas nggih. Tidak ada udzur. Kula kali panjenengan sedaya sampun dijelaskan oleh para ulama-ulama kita semua. Jadi kita tinggal belajar, kita tinggal mencari akan hukum-hukumnya tersebut. Wallahu a'lam. Para bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang kawula hormati, salajengipun waqad aslafuna annal udra al murakhis fi tarkil jamaah huwallazi la yumkinu huduru ma'ahu. Apa sih definisi pengertian daripada udur yang diperbolehkan meringankan kula kali panjenengan untuk meninggalkan sholat jamaah? Yaitu sesuatu yang tidak mungkin kita hadir sholat Jum'ah atau jamaah apabila kita mengalami hal tersebut. Wa in amkana fa bi masyaqqatin syadidatin la yashulu ihtimaluha. Tapi kalau misalkan mungkin kula kali panjenengan hadir dengan udzur tersebut tapi dengan masyaqqah, dengan keberatan yang sangat dan tidak gampang membawanya, wala yakadu yata'addaru fil 'adah, dan orang-orang yang udzur tersebut umumnya dia ini berat melakukannya, wa hada fil jum'ati aula fa aula. Kalau dia melaksanakan sholat Jumat maka dia ini lebih utama, maka pahalanya lebih besar nggih. Kula kali panjenengan sedaya dalam perjalanan tapi kita ini usaha, oh aku tak usaha untuk sholat Jum'ah, tak upayakan bisa sholat Jumat nggih mboten napa-napa. Walaupun perjalanan itu termasuk daripada udzur yang diperbolehkan untuk tidak sholat Jum'ah. Aku sakit
tapi masih bisa untuk aku gunakan untuk sholat jamaah, untuk sholat Jum'ah, maka tak usahakan. Niku tasik orang yang seperti ini, yang mengusahakan, mengupayakan, maka dia ini mendapatkan pahala yang lebih besar. Nggih. Para bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang kawula hormati, padahal kula kali panjenengan sedaya di dalam hadis-hadis Nabi, di dalam Al-Qur'an kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap malam Allah Subhanahu wa taala itu bilang di dalam al-hadis, Rasulullah bersabda, "Yanzilu rabbuna kulailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laili akhiri wa man yad'uni fa'ajib lahu wa may yas'aluni fa'atiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Kula kali panjenengan sedaya setiap malam itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang besar. Allah mengatakan di sepertiga malam yang terakhir, barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Barang siapa yang berdoa, maka aku akan ijabahi. Barang siapa yang meminta ampun, maka aku akan ampuni orang tersebut. Lek kula kali panjenengan sedaya, kita mengenal satu orang yang kaya raya ten kebalon Cemoro Kandang mriki, yang uangnya niku banyak. Tiba-tiba dia ini mengumumkan dumateng kula kali panjenengan, sapa wonge sing salat malam nanti jam 2, maka tak kasih uang 10 juta. Uangnya miliaran, dia mau memberi 10 juta. Kinten-kinten kula kali panjenengan percaya napa mboten? Percaya. Wonten juragan, dia niki juragan kerupuk, juragan kasur misalkan. Dia ini mengatakan, sapa wonge sing nanti malam bangun nang masjid untuk sholat, yang pertama kali dia akan tak kasih kerupuk sak blek. Kita percaya napa mboten? Percaya. Juragan kasur, dia ini kasure wakeh ratusan misalkan. Siapa yang datang pertama kali ten masjid nanti akan diberi kasur. Kira-kira kula kali panjenengan sedaya percaya napa mboten? Percaya. Tapi niki Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang nanti malam itu meminta kepadaku, maka aku akan beri. Barang siapa yang sepertiga malam yang terakhir yang berdoa kepadaku, maka aku akan ijabahi. Barang siapa yang sepertiga malam terakhir meminta ampun, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Ini firman Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala janji dumateng kula kali panjenengan sedaya. Tapi kita ini masih menganggapnya itu remeh. Kita lebih percaya kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, saged istiqomah di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saged istiqomah memakmurkan masjid An-Nur niki ingkang makmuraken, ingkang menghidupkan, ingkang meramaikan masjid niki. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan hidup di dunia niki, diberi rezeki yang banyak yang barokah, diberi kesehatan wal afiyah, dijauhkan dari segala macam penyakit, musibah dan bala. Mugi-mugi Cemoro Kandang niki jauh daripada wabah, daripada bencana alam. Mugi-mugi sedaya saudara-saudara kula kali panjenengan sedaya ingkang dalem menika tertimpa musibah bencana alam berupa gunung meletus di Semeru, di daerah Lumajang, semoga mereka diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diganti dengan rezeki yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang terkena banjir bandang di Sulawesi, di Aceh, di Sumatera Utara, semoga semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segera dihentikan bencananya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya yang meninggal dunia, yang terkena diberi kesabaran dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten, wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.